Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apin. Saya mengajar pendidikan agama Islam di SMP Negeri 65 Jakarta. Saat ini saya adalah sebagai mahasiswa PBG dalam jabatan di Kementerian Agama dengan LPTK Win Syarif Hidayatullah dengan nomor induk mahasiswa 42500144852. Hari ini tanggal 13 Oktober tahun 2025 saya akan mengambil video pembelajaran untuk uji kinerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai kita berdoa dulu. Siapa yang akan memimpin? Saya, Pak. Oke, baik semuanya. Sebelum kita memulai materi atau pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak ada? 2 orang, Pak. 3 orang, siapa aja? Sofi kemana? sakit. Sakit. Terus siapa lagi? Kevin sakit. Kevin sakit. Nikita izin, Pak. Nikita izin. Ya. Oke, 3 orang kita nggak hadir ya. Ya, Pak. Baik, gimana kabarnya hari ini? Oke, kalau sudah baik, berarti udah siap menerima pembelajaran ini? Are you ready? Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran yang lalu, bab lalu mengingatkan kita tentang pentingnya menuntut ilmu. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Nah, kita lanjut di bab selanjutnya, yaitu meyakini hari akhir dengan mawas diri. Ini orang memang sakti ya, di bawah itu. Baik, kita sudah tahu apa yang mau kita pelajari. Nah, segala sesuatu yang mau kita pelajari, tentu kita harus tahu goalnya apa kan? Benar Pak? Sesuatu yang kita mau pergi kemanapun kita mesti tahu goal kan? Ketika tidak ada goalnya, udah, berarti tidak ada yang bisa kita harapkan. Baik, kita lihat apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, di situ coba bacain yang pertama. Siapa yang bacain? Saya Pak. Pak, Ya, silakan. yang pertama menjelaskan pengertian hari akhir beserta dalil Al-Quran dan hadisnya. Oke, berarti tujuan pertama kamu harus bisa menjelaskan apa yang kita pelajari hari ini beserta dari Quran dan hadisnya. Yang kedua lanjut tadi si Yuda, ayo. 2. Mengidentifikasi tanda-tanda hari akhir secara runtut. Ya, artinya kamu harus mampu mengidentifikasi ayat itu secara runtut, secara runut ya. Hadis ini kemana ya? Yang ketiga, 3. Menunjukkan sikap mawas diri dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk keimanan kepada hari akhir. yang keempat, 4. Merefleksikan hubungan keyakinan terhadap hari akhir dengan perilaku jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. baik. Hari ini 4 tujuan pelajaran ini sudah mengakomodir kamu semua, dari kognitifnya, psikomotoriknya, sama afektifnya. Arti keterampilan kamu, sikap kamu kita uji di tujuan pelajaran. Tujuan ini mesti nyampe 4-4-nya. Salah satu nggak nyampe berarti kita belum nyampe. Next ya. Nah, ini ada pertanyaan tematik. Yang pertama, mengapa kita harus meyakini adanya hari akhir? Siapa yang menjawab kira-kira? Mengapa? Ayo Adin. Karena hari akhir itu ada di rukun iman, Pak. Jadi semua umat Islam harus meyakini. Baik, bagus ya, karena hari akhir itu ada di rukun iman. Karena keyakinan kita ada di keimanan kita. Terus yang kedua, bagaimana keyakinan pada hari akhir membuat kita lebih berhati-hati dalam bertindak? Bagaimana nih keyakinan kita pada hari akhir membuat tindakan kita itu berhati-hati? Siapa yang mau? Ya, Dalita? Karena kita merasa lebih bertanggung jawab karena pada di hari akhir adalah hari di mana kita dipertanggungjawabkan dalam bertindak saat masih Iya, artinya amal-amal kita nanti di hari akhir
Ditanya, ketika kita masih hidup apa aja yang sudah kita lakukan? Ya. Terakhir, apa hubungan antara iman kepada hari akhir dengan sikap mawas diri dalam hidup kita sehari-hari? Apa hubungannya? Antara iman kepada hari akhir sama sikap mawas diri kita, sikap hati-hati kita. Apa hubungannya? Ya Pak. Ya, apa ya Pak? Karena pada saat hari akhir nanti yang akan dipertimbangkan adalah perilaku kita Pak di saat kita masih hidup di dunia ini. Bagus. Setiap yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan. Hubungannya erat sekali. Karena apa? Yang kita lakukan sekarang kita bertanggung Jawab. karena kita adalah manusia yang diadakan secara sadar. Next ya. Ini coba perhatiin. Dengerin baik-baik ya. Orang meninggal dunia, gunung-gunung meletus, ditambah dengan bencana gempa bumi dan tsunami. Inilah 7 bencana alam terbesar di dunia, di mana beberapa di antaranya terjadi di Indonesia. Bencana alam adalah peristiwa dahsyat yang berpotensi menyebabkan kerusakan dan merenggut korban jiwa dalam jumlah besar. Karena sifatnya yang merusak, bencana alam sangat merugikan populasi manusia dan negara. Secara global, sekitar 60.000 orang meninggal setiap tahunnya akibat bencana alam, seperti kekeringan, banjir, gempa bumi, dan juga tsunami. Beberapa sumber melaporkan, diperkirakan ada sekitar 150 juta orang di dunia yang terkena dampak dari peristiwa-peristiwa tersebut. Dan selama beberapa dekade terakhir, bencana alam global telah menyumbang 0,1% dari total kematian di dunia, menurut data dari Oxford University. Bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami tidak dapat dicegah, dan bencana ini telah memakan korban jiwa dengan jumlah yang besar. Dan di dalam video ini, TV Kuno akan membahas tentang 7 bencana alam terbesar di dunia, yang beberapa di antaranya terjadi di Indonesia. Jika kalian penasaran bencana apa saja itu, maka tonton video ini sampai selesai. Di nomor 7, sebagai bencana alam terbesar di dunia, ada gempa bumi Kanto yang terjadi pada tahun 1923. Bencana alam dahsyat gempa bumi Kanto, atau sering juga disebut gempa bumi Tokyo Yokohama tahun 1923, adalah gempa bumi yang berkekuatan 7,9 skala Richter, yang dimana gempa bumi ini mengguncang daerah metropolitan Tokyo dan Yokohama menjelang tengah hari. Gempa ini terjadi pada tanggal 1 September 1923. Menurut beberapa laporan, gempa bumi dahsyat ini memakan jumlah total korban tewas mencapai 142.000 orang. Kebanyakan korban tewas akibat kebakaran hebat di kota Yokohama dan Shizuoka, yang menjadikan gempa ini sebagai salah satu bencana paling mematikan dalam sejarah Jepang, dan bencana gempa bumi paling mematikan pada abad ke-20. Lebih dari separuh bangunan bata dan 1/10 gedung-gedung yang ada di wilayah tersebut runtuh. Ratusan ribu rumah hancur atau terbakar dalam kebakaran yang terjadi setelah gempa bumi. Gempa bumi yang mengguncang kota Tokyo dan Yokohama ini juga dilaporkan menimbulkan tsunami yang mencapai ketinggian 39,5 kaki atau sekitar 12 meter di Atami di Teluk Sagami, yang menghancurkan sekitar 155 rumah dan menewaskan sekitar 60 orang. Yang keenam, sebagai bencana alam terbesar di dunia, ada letusan Gunung Tambora yang terjadi pada tahun 1815. Bencana letusan Gunung Tambora tercatat sebagai salah satu letusan gunung api terbesar dan terdahsyat dalam sejarah dunia, dan menjadi letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah dunia modern. Gunung Tambora terletak di Pulau Sumbawa, Indonesia. Pada tahun 1812, kaldera Gunung Tambora mulai bergemuruh dan menghasilkan awan hitam. Dan pada tanggal 5 April tahun 1815, letusan terjadi, diikuti dengan suara guruh yang terdengar hingga ke Pulau Sumatera, yang jaraknya lebih dari 2.600 km dari Gunung Tambora. Dan puncaknya terjadi pada tanggal 10 April tahun 1815, di mana letusan Gunung Tambora memuntahkan 150 km kubik abu, batu apung, dan batuan lainnya.
serta aerosol yang termasuk sekitar 60 megaton belerang ke atmosfer bumi. Ledakan tersebut mengeluarkan begitu banyak abu vulkanik ke atmosfer bumi, sehingga mengurangi jumlah sinar matahari yang mencapai permukaan bumi. Akibatnya, suhu di belahan bumi utara pada saat itu turun 1 derajat Fahrenheit, atau biasa disebut juga sebagai bencana tanpa musim panas. Letusan Gunung Tambora menyebabkan sebanyak 11.000 kematian akibat aliran piroklastik, dan sekitar 100.000 orang lainnya meninggal akibat kekurangan makanan yang disebabkan oleh perubahan iklim global akibat efek letusan Gunung Tambora ini. Di nomor 5, sebagai bencana alam terbesar di dunia, ada badai topan siklon Koringa yang terjadi pada tahun 1839. Pada tanggal 25 November tahun 1839, kota pelabuhan Koringa di Andhra Pradesh yang berada di pantai tenggara India Britania telah dihantam oleh badai topan siklon tropis yang menghancurkan pelabuhan. Badai ini dikenal sebagai siklon Koringa 1839 dan kadang-kadang juga disebut sebagai siklon India 1839 dan juga siklon Andhra Pradesh 1839. Gelombang badai siklon Koringa ini menyebabkan kerusakan yang sangat luas. Badai ini telah menewaskan lebih dari 300.000 orang, menjadikannya badai paling mematikan kedua di seluruh dunia setelah siklon bola 1970. Banyak kapal hancur, dan banyak rumah-rumah yang hanyut oleh sungai dan aliran air yang meluap, lahan pertanian terendam, dan banyak hewan tenggelam karena banjir dan gelombang badai. Yang keempat, sebagai bencana alam terbesar di dunia, ada gempa bumi dan tsunami Aceh yang terjadi pada tahun 2004. Gempa bumi yang diikuti tsunami Aceh adalah peristiwa gempa bumi berskala besar yang terjadi pada tanggal 26 Desember tahun 2004. Pusat gempa terletak di lepas pantai barat Sumatera, Indonesia. Guncangan gempa bumi tersebut berskala 9,1 hingga 9,3 skala Richter. Bencana gempa bumi dan tsunami Aceh ini dilaporkan telah memakan korban jiwa sekitar 227.898 jiwa pada 14 negara, yakni Indonesia, Sri Lanka, India, Thailand, Somalia, dan Maladewa, di mana wilayah Aceh dilaporkan sebagai wilayah yang memakan jumlah korban jiwa terbanyak. Bencana ini dianggap sebagai bencana alam paling mematikan pada abad ke-21 dan bencana terburuk sepanjang sejarah Indonesia, Sri Lanka, dan Thailand. Tingginya angka kematian disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan kesigapan masyarakat terhadap fenomena alam tersebut, sehingga banyak korban yang berjatuhan akibat salah satu bencana alam terbesar di dunia ini. Di nomor 3, sebagai bencana alam terbesar di dunia, ada badai siklon tropis bola yang terjadi pada tahun 1970. Dikutip dari laman Life Science, bencana alam badai topan bola ini telah menghancurkan seluruh wilayah Pakistan Timur, atau yang sekarang ini telah menjadi bagian negara Bangladesh. Pada tanggal 12 hingga 13 November tahun 1970, kecepatan angin terkuat dari badai paling mematikan di dunia ini bisa mencapai 205 km per jam, menjadikannya setara dengan kategori 4 badai besar pada skala badai Saffir-Simpson. Dan waktu menjelang pendaratannya ke permukaan bumi, gelombang badai setinggi 10,6 meter telah melanda pulau-pulau dataran rendah yang berbatasan dengan Teluk Benggala dan menyebabkan banjir yang meluas. Gelombang badai bola yang sangat dahsyat, ditambah dengan kurangnya evakuasi dari pemerintah pada saat itu, akhirnya mengakibatkan korban meninggal dalam jumlah besar, yang diperkirakan bisa mencapai 300.000 hingga 500.000 orang. Di nomor 2, sebagai bencana alam terbesar di dunia, ada gempa bumi Haiti yang terjadi pada tahun 2010. Pada tanggal 12 Januari tahun 2010, gempa bumi berkekuatan 7,0 skala Richter telah mengguncang kota Logari, kota besar yang berjarak sekitar 25 km dari ibu kota negara Haiti. Dan akibat dari bencana alam gempa Haiti ini,
setidaknya telah menewaskan sebanyak 220.000 orang menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Bahkan, ada beberapa sumber yang memperkirakan bahwa jumlah korban tewas akibat gempa Haiti ini mencapai 316.000 jiwa. Sementara itu, sekitar 300.000 orang lainnya terluka dan 1,5 juta orang kehilangan tempat tinggal. Bencana ini diperkirakan menjadi bencana alam paling mematikan pada abad ke-21. Pemerintah Haiti memperkirakan bahwa 250.000 tempat tinggal dan 30.000 bangunan komersial telah runtuh atau rusak parah. Dan yang ada di nomor 1 sebagai bencana alam terbesar di dunia, ada banjir Sungai Yangtze yang terjadi pada tahun 1931. Banjir Cina 1931 atau banjir Sungai Yangtze 1931 adalah serangkaian banjir yang terjadi dari bulan Juni hingga Agustus di tahun 1931 di negara Cina. Banjir ini melanda kota-kota besar seperti Wuhan, Nanjing, Yangzhou, Zhenjiang, Shanghai dan sekitarnya, yang akhirnya memuncak dengan jebolnya tanggul di sepanjang Danau Gaoyo pada 25 Agustus tahun 1931. Sementara itu, perkiraan jumlah korban yang meninggal akibat peristiwa ini sangat bervariasi. Terlebih karena puluhan ribu orang meninggal setahun setelah peristiwa banjir akibat merebaknya wabah penyakit kolera di kamp-kamp pengungsian. Estimasi jumlah korban meninggal dari efek bencana ini diperkirakan telah mencapai sekitar 3,7 juta hingga 4 juta jiwa. Nah, itu dia 7 bencana alam terbesar di dunia, di mana beberapa di antara bencana alam itu terjadi di Indonesia, dan semoga saja bencana alam itu tidak akan pernah terulang lagi. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Oke, kita lanjut dengan surat Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthooth, wa takunu al-jibalu kal-'ihni al-manfush, فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Baik, tadi udah melihat videonya tentang terjadi bencana alam terbesar di dunia ya. Terus dilanjut dengan pembacaan surah Al-Qari'ah. Sekarang Bapak ingin membagikan LKPD. Di LKPD itu ada studi kasus. Jadi studi kasus kamu lihat nanti kamu kerjakan. Di sana juga ada refleksi. Bapak kasih waktunya mengerjakan itu 10 menit. Oke ya. Nanti setelah 10 menit, kelompok yang sudah selesai boleh mempresentasikannya di depan. Nanti silakan langsung dilihat. Ini kan ada bacaannya juga. Dilihat di LKPD-nya, langsung di LKPD-nya aja ya. Langsung dikerjakan di LKPD-nya aja. Ya, silakan dikerjakan di LKPD-nya 10 menit ya. Ya, udah 10 menit. LKPD-nya belum ada LKPD-nya enggak? Buat bacaannya dan studi kasusnya di silakan nanti kerjakan berdiskusiin, cari itu bacaan itu. Nah, ini LKPD-nya nih. Tetapi namanya bagaimana seharusnya sikap seorang muslim yang beriman pada hari akhir menghadapi kasus ini. Ini bagian A ya? Ini B. B. Yang A yang ini. Iya, beda-beda.
Oke. Fokusnya mungkin sudah selesai. Coba studi kasusnya di situ aja dijawab. Apa yang kasus yang pertama aja yang pertama. Yang seorang siswa terbiasa mencontek. Silakan berdiri. Yang lain, kelompok lain disimak ya. Nanti silakan ditanggapi. Baik Pak. Kalau kita untuk menghindari kelakuan curang dan mengkaji diri sendiri dengan ilmu tentang cara belajar, dan kita yakin kalau misalnya belajar itu penting agar kita tidak memiliki rasa untuk mencontek Bapak. Jadi menurut kelompoknya Rizky, Asna dan teman-teman yang lain, bagaimana seharusnya sikap seorang muslim yang beriman kepada hari akhir menghadapi kasus ini? Kasus siswa pencontek. Jadi menghindari perlakuan curang. Diri sendiri dengan ilmu dan cara belajar. Oke. Ada yang mau menanggapi? Siapa yang mau menanggapi? Alita mau menanggapi? Sudah cukup, jawabannya sudah bagus. Terima kasih. Kelompoknya Rifat? Sudah cukup lengkap Bapak. Cukup lengkap. Siwa? Oke, terima kasih. Aplaus buat kita semua dong. Untuk kasus kedua, kelompok siapa yang mau jawab? Mau jawab? Ya, ayo siapa boleh? Feli boleh berdiri. Siapa? Yang kasus kedua? Ya. Kasus kedua, menurut kelompok kami adalah selalu ingat adanya bencana alam yang terjadi pada hari akhir agar kami bisa mawas diri dan mempersiapkan diri. Ya, jadi mawas diri, selalu ingat seperti tayangan video di depan ya. Kelompok lain ada yang mau menanggapi? Asna? Adin? Apa? Boleh dalam bentuk pertanyaan? Cara mengingatkannya bagaimana? Nah, cara mengingatkannya itu gimana kata kelompoknya Asna ke Feli? Jadi ya biar kelihatan. Jawabnya itu seperti menegur. Ya. Mengingatkannya menegur misalnya, atau membuat pamflet atau kampanye gitu ya. Oke, baik. Tepuk tangan lagi buat kita. Ini luar biasa ya. Dari 2 studi kasus itu artinya kelompok Rifat bisa memahami ya. Siap, bisa Pak. April. Nah, sekarang yang refleksi. Kan tadi udah studi kasus itu ini kan mengingatkan kita tentang suatu hal yang akan terjadi nanti. Jadi kita perlu berjaga-jaga. Ya, karena kita perlu membuat planning agar kita selalu berhati-hati, selalu mawas diri karena tentang keyakinan hari akhir. Baik, sebelum kita tarik kesimpulan globalnya nanti, nah coba yang refleksi deh. Coba deh kelompok Rifat deh refleksi. Ya boleh. Yang pertama aja yang nomor 1. Oke. Apa? Nomor 1 dari kelompok Rifat, yaitu dari kelompok saya sendiri, maaf, yaitu apa arti mawas diri bagi kamu pribadi? Yaitu mawas diri adalah sikap memahami diri serta menjaga tantangan yang akan terjadi. Ya, jadi mawas diri itu bersikap hati-hati, menjaga tantangan yang akan terjadi. yang akan terjadi. Berarti kita mawas diri ke depannya ya, Ya. membuat sikap kita. Ya. Kelompok apa coba? Yang refleksi udah? Sudah. Sebutkan contoh dalam mawas diri yang bisa kamu lakukan di rumah atau di sekolah. Menurut kelompok kami, ada 3 contoh, yaitu menjaga lisan, membiasakan diri ke hal-hal yang baik, dan menjaga tindakan atau perilaku. Oke, tepuk tangan dulu kita. Ini refleksi lah kayak pembelajaran kita hari ini. Bapak mau tanya, siapa yang mau jawab? Apa sih yang udah kamu dapat hari ini dari pembelajaran kita? Siapa yang jawab? Apa yang udah kamu dapat dari tadi kita mulai pembukaan sampai kita udah mau di penghujung ini? Dalam materi ini, apa yang didapat? Apa tadi tak? Kalau menurut saya dalam pembelajaran kali ini kita mendapat ilmu kalau sesuatu yang kita lakukan itu ada tanggung jawabnya nanti di hari akhir. Begitu pula dengan bencana alam, semisal kalau kita tidak menjaga alam, bisa jadi alam marah. Seperti contohnya, semisal kalau kita buang sampah sembarangan ke sungai, nah itu kan mampet, jadinya bisa banjir. Sekian,
Oke, luar biasa. Terus siapa yang mau nambahin? Ada yang mau nambahin lagi? Saya Pak. Oh ya, silakan Pak. Dari materi hari ini kita jadi tahu apa aja itu hari akhir. Terus bagaimana sih hubungan antara mawas diri atau menyadari diri terhadap hal yang akan kita hadapi dalam hari akhir nanti. Contohnya seperti dalil-dalil ini apa saja yang sudah diterangkan dalam tes materi. Selanjutnya gimana caranya kita mawas diri itu apa, dan juga gimana caranya kita lebih berjaga-jaga untuk menghadapi hari akhir nanti, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Kita lihat yang di depan ini. Coba perhatiin kita. Ini dia. Ini ilustrasi. Artinya kita dari lahir, tumbuh, bekerja, meninggal, dan naik kebangkitan. Itulah perjalanan hidup kita. Jadi kesimpulannya tadi adalah keyakinan pada hari akhir ini akan membuat kita harus mawas diri. Kenapa? Karena kita adalah manusia yang akan terus diminta pertanggungjawabannya ketika kita meninggal dunia, apapun bentuknya. Jadi makanya kita harus mawas diri. Ketika sebelum terjadinya bencana alam kita harus mawas diri. Artinya berjaga-jaga. Terutama untuk diri kita. Apa yang harus kita lakukan? Coba lihat. Ini kebiasaan buruk ini harus kita tinggal. Seperti berbohong, mencontek, malu-malu teman, malas sholat, suka mengeluh. Karena ini akan kita bertanggung jawab. Nah, ayo kita berubah. Setuju nggak kita mau berubah? Mulai dari diri sendiri, benar nggak? Orang berubah dari sendiri. Berteman dengan orang, minta maaf dan perbanyak amal, perbanyak ibadah. Diibaratkan kita seperti waktu. Kan kita udah ditentukan kapan kita meninggal, kan? Umur kita ini kalau di dunia mungkin kita bilang bertambah, tapi sesungguhnya berkurang. Kalau kita tetapkan umur 60 tahun berarti berkurang nggak? Berkurang, habis, ya. Jadi mari kita merenungi sejenak, ya. Mari merenungi sejenak. Setiap langkah kita adalah catatan, setiap kata adalah saksi. Sudahkah kita menyiapkan bekal terbaik untuk hari akhir? Hari akhir bukan untuk ditakuti, tapi untuk memotivasi agar hidup lebih berwarna. Setuju nggak? Setuju. Jadi mulai hari ini, setelah pembelajaran ini, kita mendeklarasikan diri kita untuk selalu bersikap mawas diri dengan berperilaku jujur. Oke, terima kasih. Hari akhir pasti datang. Iman kepada hari akhir membimbing kita untuk hidup benar. Yuk, mulai berubah dari sekarang. Kebaikan kecil, pahala besar di sisi Allah. Karena Allah tidak menghitung dengan angka, tapi bagaimana kita niat dan ikhlas untuk melakukannya. Semoga apa yang kita lakukan menjadi amal terbaik buat kita. Nanti kita lanjut, materinya masih yang sama, tapi di pembahasan yang lain. Terima kasih untuk kelas yang luar biasa. Semoga amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita siapkan. Silakan disiapkan. Oke, baik semuanya. Karena kita diawali dengan doa, mari kita akhiri dengan doa kembali. Tanpa berlama-lama, langsung saja berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa LKPD-nya dikumpulkan ya. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.